Siang, nama saya Meliani Yunita V. Adang, NIM 17030080018, kelas B reguler sore. Video ini merupakan tugas pertama kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang isi buku yang telah saya review dengan judul A Social Process Rethinking Research and Policy, atau dalam bahasa Indonesia, proses sosial memikirkan kembali penelitian dan kebijakan. Buku ini ditulis oleh Chris Hatta dengan jumlah halaman 186 halaman. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab yang pertama dengan judul Menghukum Pengambilan Keputusan. Di bagian yang pertama menjelaskan mengapa memikirkan kembali riset dan kebijakan hukuman. Bagian kedua, hukuman sebagai proses sosial. Bagian yang ketiga, struktur buku. Pada bab yang kedua, dengan judul Hukuman Penelitian dan Kebijakan. Bagian yang pertama menjelaskan dua raksasa hukuman dipikirkan dalam pertempuran. Bagian yang kedua menjelaskan individualisme otonom dan kalimat hukuman. Bagian yang ketiga menjelaskan hukum versus kebijaksanaan. Apakah peraturan dan kebijaksanaan hukum? Bagian yang keempat, faktor kasus, menjelaskan tentang entitas individu otonom. Bagian yang kelima, kesimpulan dan implikasi. Bab 3 dengan judul Produksi Hukuman Sosial. Pada bagian yang pertama, menjelaskan bagaimana kebijaksanaan versus aturan menurut Biner Larut. Bagian kedua, indivisibility dan aturan dan fakta. Bagian ketiga, menjelaskan bagaimana pemberian alasan dan akuntabilitas diproduksi secara sosial. Bagian keempat, kesimpulan dan implikasi. Bab 4 dengan judul Pekerjaan Profesi Hukuman. Pada bagian pertama, menjelaskan tentang dialog aturan fakta dan peran profesi hukuman. Bagian kedua, konsepsi profesi. Ketiga, karya individualising profesi hukuman. Bagian keempat, kesimpulan. Pada bab kelima dengan judul Pekerjaan Humanisasi dan Profesi Hukuman, Individualisasi dan Normalisasi. Pada bagian yang pertama menjelaskan dialog antara aturan fakta dan peran profesi hukuman. Bagian kedua menjelaskan konsepsi profesi. Bagian ketiga karya individualising profesi hukuman. Yang keempat kesimpulan. Bab 6 dengan judul Kebangkitan Teknologi dan Kematian dari Profesi Hukuman. Pada bagian yang pertama menjelaskan teknologi dan kematian kebijaksanaan profesional. Kedua, menjelaskan tentang kejadian dan pengembangan sistem informasi hukuman. Bagian ketiga, cermin gambar denyut fonologi, transpirasi sastra dan hukum rasional tradisi. Yang keempat, kesimpulan. Bab 7 dengan judul Arah Baru dan Riset serta Kebijakan. Pada bagian yang pertama menjelaskan tentang cengkraman individualisme otonom. Bagian kedua, menghukum penelitian dan kebijakan dilakukan sekarang. Yang ketiga, kesimpulan dan pertanyaan lebih lanjut. Pertama dengan judul Menghukum Pengambilan Keputusan. Hukuman adalah sesuatu yang bisa dibicarakan semua orang. Bentuk pengambilan keputusan hukuman mempengaruhi arah praktik peradilan pidana, juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif. Ini memberi isyarat gagasan tentang bahaya, otoritas, dan komunitas. Mungkin menawarkan resolusi emosional dan kataris, atau mungkin merendahkan. Akibatnya, hukuman menjadi lebih dari sekedar keputusan formal secara langsung. Ini adalah rutinitas harian pemberi saksi dan kelembagaan praktik yang paling banyak menciptakan kerangka makna tertentu. Hukuman adalah sesuatu yang setiap orang bisa rasakan, dan memang begitu. Meskipun mereka mungkin langsung mengakuinya sebagai sumber pengetahuan mereka, ini jauh dari sekedar teknis, tetapi dorongan emosi dan makna sosial dapat dilihat secara bersama. Hukuman memainkan peran penting dalam fungsi demokrasi, memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memperdebatkan pertanyaan tentang legitimasi dalam melakukan kekerasan yang sah atau hukuman. Jadi dalam arti tertentu, hukuman adalah hukum yang paling jelas dan mengundang perwakilan. Mungkin karena alasan ini, hukum di banyak negara menjadi subjek dari program reformasi yang sangat besar
atau setidaknya perdebatan tentang perlunya reformasi. Buku ini berpendapat bahwa inilah saatnya untuk memikirkan kembali bagaimana kita memahami dan mewakili pengambilan keputusan hukuman. Hukuman proses sosial mengungkapkan hal itu individualisme otonom yang memiliki properti adalah kiasan utama dari keduanya reformis dan konservatif progresif. Buku ini mengungkapkan bagaimana direproduksi dalam konsepsi ilmiah dan kebijakan pengambilan keputusan praktek yang menganggap hukuman adalah produk dari suatu agregat tindakan individu otonom. Kedua, otonom imajiner individualisme diproyeksikan ke atas dan direproduksi oleh imajinasi yang lebih luas. Terpisah, hal-hal alam semesta dianggap terdiri dari entitas individu otonom. Misalnya aturan, fakta, faktor, momen keputusan, teknologi, dan lain sebagainya. Lagi-lagi masing-masing memiliki sifat internalnya sendiri, baik reformis maupun konservatif, beroperasi menurut hiasan individualisme, di mana gagasan pribadi properti memainkan peran sentral. Ketiga, hukuman proses sosial menunjukkan caranya individualisme otonom yang memiliki properti ini. Dirinya sendiri secara sosial adalah gagasan yang dibangun, direfleksikan, dan diabadikan oleh kinerja pekerja hukuman profesional yang mengindividualisasikan kesalahan orang yang dikenakan hukuman pada dasarnya otonom. Keempat, individu profesional diharuskan memikul beban penyelesaian yang mustahil atas dasar kasus per kasus akibat dari masalah sosial kronis. Kelima, tanpa pikiran yang mengendalikan memang harus karena kekurangannya melalui humanisasi, misalnya mitigasi pada individu mandiri. Pekerjaan dari profesi yang berbeda secara simbiosis mencapai keduanya secara cepat, pembangunan kasus dan generasi klien kriminal. Pada bab ini menjelaskan secara singkat tentang pokok-pokok penting di setiap bab. Pertama, bab 2, mengidentifikasikan dua tradisi yang mendominasi dalam perlawanan, yaitu rasional hukum tradisi dan tradisi pertahanan yudisial. Meskipun mereka bersemangat saling bertentangan, dalam kenyataannya mereka memiliki asumsi dan cara yang sama melihat dalam hukuman yang diselimuti paradigma dan dianggap otonom individualisme. Paradigma ini memproyeksikan hukuman yang disusun secara entitas mandiri otonom yang bersaing masing-masing. Seharusnya otonom ini meliputi aturan dan kebijaksanaan, fakta dan faktor kasus. Dari akarnya berpikir, konsepsi asosial tentang kebebasan dan paksaan, kebijaksanaan sebagai milik pribadi, dan karakteristik yang ditimbulkan dari aturan-aturan kebijakan. Bab 3 menganggap pengambilan keputusan hukuman sebagai holistik dan intuitif, namun bisa dijelaskan. Dengan menekankan peran kunci sosial produksi kasus, kita dapat memikirkan kembali bagaimana penelitian dan juga kebijakan dapat lebih baik untuk memahami masalah pelik seperti kasus multikeyakinan dan pelanggaran. Bab 4 mengungkapkan bagaimana pekerja menghukum profesional membuat individu kolektif dalam dua cara. Pertama, tanggung jawab kronis dalam masalah sosial didelegasikan kepada individu profesional yang diharapkan dan mengharapkan diri mereka sendiri untuk menanganinya berdasarkan kasus per kasus. Kedua, terlepas dari anggapan pengakuan terhadap konteks sosial, pekerjaan hukuman profesional mendorong penyelarasan subjek hukuman dengan kesalahan norma individualisme otonom. 5. Mengusulkan bahwa pemutusan antara pekerjaan profesi otonom memfasilitasi pembuatan subjek hukum yang ideal. Selain itu, pekerjaan profesi yang terpisah dan otonom, misalnya dalam hukum sebagai lawan rehabilitasi, bekerja secara simbiosis untuk mencapai keselarasan. Bab yang terakhir dengan judul Petunjuk Baru untuk Penelitian dan Kebijakan. Hukuman telah ditandai dengan memecahkannya masalah normatif, hiasan tradisi legal rasional dan yudisial defensif masing-masing reformasi menghambat pengembangan konseptualisasi yang lebih dalam diri realitas keputusan hukuman. Membaca pesan-pesan kunci buku bab ini mengembangkan implikasi normatif untuk kebijakan kunci dan reformasi teka-teki, termasuk aturan dan kebijaksanaan. Konsistensi dan individu ditandai untuk memecahkan masalah normatif yang dirasakan. Kebiasaan tradisi legal rasional dan yudisial defensif masing-masing
Reformasi menghambat pengembangan konseptualisasi yang lebih dalam diri realitas keputusan hukuman. Membaca pesan-pesan kunci buku bab ini mengembangkan implikasi normatif untuk kebijakan kunci dan reformasi teka-teki, termasuk aturan dan kebijaksanaan, konsistensi dan individualisasi dalam hukuman, efisiensi dan kualitas keadilan. Baca diundang untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul konseptualisasi hukuman sebagai proses sosial. Demikian hasil review saya. Terima kasih.